Hai, jumpa lagi dengan saya, Kim di Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara untuk membaca buku dari Google Playbook dan dari Kindle. Nah, bagaimana kita bisa menginstal Kindle di komputer kita di Indonesia? Biasanya kalau pelanggan Amazon.com yang berasal dari Indonesia dan beberapa negara lain, region tertentu, itu tidak bisa download aplikasi Kindle lagi. Kalau dulu bisa, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Saya tidak tahu penyebabnya kenapa. Nah, sekarang saya akan memberikan kiat bagaimana cara membaca buku-buku kita yang pernah kita beli di Amazon yang dalam bentuk Kindle ya, electronic book, dan juga yang kita beli dari Google. Mengapa saya membagikan hal ini? Karena ini penting sekali buat teman-teman yang belajar menulis untuk selalu menambah kosakata perbendaharaan kata kita dari membaca buku. Dengan kita banyak membaca buku dengan genre dan jenis knowledge atau pengetahuan yang berbeda-beda dari berbagai sumber buku, dari sumber pengarang yang bisa dipertanggungjawabkan, itu membuat kosakata kita makin banyak dan kemampuan menulis kita dan juga pemahaman kita akan suatu hal juga akan semakin luas. Jadi selain untuk keperluan menulis, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari banyak membaca itu. Nah, kita tahu saat ini kita sedang pandemi, tentu kita mengurangi ya bepergian keluar rumah, atau misalnya kita mau ke toko buku, kita harus keluar rumah. Nah, kalau kita ada di rumah saja, bagaimana caranya kalau kita mau baca-baca buku? Nah, ya dengan aplikasi ini. Jadi caranya untuk membuka baik aplikasi Google Playbook maupun Amazon Kindle itu sebenarnya kita cukup menggunakan Chrome ya, menggunakan web browser kita. Ya, dengan Chrome, asal kita mempunyai akun di Google, kita sudah bisa mengakses Google Playbook. Nah, caranya bagaimana? Kita buka ya Chrome kita, lalu ketikkan di situ, nah, play.google.com/books seperti itu. Maka kita sudah akan diarahkan untuk masuk ke library Google Playbook kita. Di sini kebetulan saya sudah mendownload banyak buku ya. Sebagian besar adalah sampel, sehingga sampel ini artinya kita belum mau membeli bukunya, tapi kita mau baca-baca aja. Nah, sering kali saya berhati-hati dalam membelanjakan uang saya, sehingga saya cenderung untuk melihat dulu, membaca dulu sampelnya. Kalau menarik baru saya putuskan untuk membeli. Seperti ini ya. Nah, kalau yang ada tulisannya sampel, itu berarti sampel yang hanya kita melihat beberapa halaman saja. Tapi seperti ini full book ya yang saya udah beli. Mungkin ini harganya juga. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada juga yang Introduction to the New Testament, A Survey of the Old Testament, juga ini adalah full purchase ya, sudah saya purchase. Oke, kita lihat ya isinya seperti apa. Nah, sorry, baru keluar karena mungkin besar ya filenya, jadi agak berat. Nah, seperti ini. Ini sepertinya bukan saya beli dari Google Playbook, bukan dari Google Store, tapi saya punya filenya kemudian saya upload sendiri ke Google Playbook saya. Jadi dia akan masuk ke dalam cloud dari Google Playbook ini, tinggal masuk di servernya dia. Nah, seperti ini. Ya, jadi bentuknya dia turun ke bawah. Coba saya buka yang asli ya, original dari, sorry. Oh, mungkin ada problem. Oke. Bentar, mungkin ada problem tadi. Kenapa? Aneh. Oke, saya kembali lagi buka Playbook. Nah, oke, coba saya lihat yang My Books ya.
Nah, di sini bisa lihat, ini ada juga yang belum lama ini saya download. Ini komik, berbentuk komik, karya dari Jean Fromental. Sebuah komik yang menceritakan tentang riwayat Erch. Erch ini kita tahu adalah penulis buku Tintin ya, penulis cerita kisah Tintin. Saya tertarik dengan kisah Tintin dan saya kepingin tahu tentang masa kecil si Erch ini bagaimana ya. Dan ternyata di sini ada buku berjudul Les Aventures de Erch, Nouvelle Edition Augmentée. Nah, seperti itu ya. Ini berbentuk komik, jadi menarik sekali. Dan salah satu keunggulan dari membaca buku, baik itu Google Playbook maupun Kindle, dari PC ya, adalah berwarna. Jadi kita bisa menikmati warna-warnanya. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan kembali. Oke, ke MyBook lagi. Nah, di sini kita bisa melihat harganya juga kalau seandainya kita mau putuskan untuk membeli, silakan aja ya. Nah, bagaimana dengan buku-buku yang lain? Misalnya ini ya, Christian Todd. Ini salah satu buku yang saya baru download juga. Nah, kalau Bapak Ibu, teman-teman mengalami kesulitan dalam memahami teks-teks berbahasa Inggris, jangan takut ya, jangan khawatir karena saya juga sama ya seperti teman-teman. Saya sering kali tidak paham apa yang ditulis di buku-buku teks berbahasa Inggris. Jadi yang saya lakukan biasanya adalah contohnya ini ya, kalimat The Church Fathers ya. Misalnya saya ragu nih dengan kata-kata The Church Fathers ini artinya apa. Itu kita tinggal select aja, nanti akan muncul menu translate seperti itu ya. Kemudian nanti dia bisa muncul from detect language. Kemudian to apa Indonesian itu akan muncul di sini Bapak Gereja seperti itu ya. Jadi terjemahannya apa. Nah, bisa diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain juga ya. Bisa dipilih. Ada banyak pilihan. Oke. Misalnya yang agak panjang ya, seperti ini ya. Ini pun juga tetap bisa diterjemahkan ya. Ini kelebihan dari Google Playbook ya. Jadi seperti ini, kisah kita dimulai pada puncak Kekaisaran Romawi pada masa pertengahan abad kedua Masehi. Kerajaan yang perkasa membentang, nah dan seterusnya ya. Menarik sekali. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan Amazon Kindle. Nah, Amazon Kindle ini sebenarnya saya memiliki mesin yang bernama Kindle ya, seperti ini ya. Saya bisa download dengan menggunakan aplikasi ini, langsung connect ke Amazon ya, toko buku Amazon untuk membeli buku-buku dari sana. Dan kita bisa baca. Contohnya ini saya lagi membaca kisah tentang Titanic ya. Buku yang sama itu bisa diakses juga menggunakan web. Nah, kelebihannya kalau web, kalau yang Kindle Paperwhite ini kan hitam putih. Ini kan hitam putih ya. Jadi saya nggak bisa melihat warna-warna. Tetapi dengan menggunakan komputer, kita bisa akses nama websitenya readamazon.com ya. Itu nanti akan otomatis membuka library Kindle kita. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, misalnya tadi saya sudah pernah purchase buku berjudul Titanic ya. Nah, ini saya mau baca misalnya di sini. Itu akan terlihat bahkan sampai halaman terakhir yang saya baca di gadget Kindle tadi. Saya bisa tinggal ngelanjutin bacanya. Karena semua informasi tentang track record yang saya baca sampai di halaman berapa itu dia dicatat gitu. Bahkan termasuk bookmarknya dan sebagainya juga akan disimpan. Nah, jadi di sini kita bisa nge-bookmark ya seperti ini. Kita bookmark seperti itu. Terus kita pindah ke halaman berikutnya, nanti kita bisa tahu bahwa itu bookmarknya sampai di mana. Sama dengan halnya dengan Google Playbook. Ini juga bisa kita melakukan selection ya. Kemudian di situ akan ada pilihan highlight.
untuk memberikan warna ya, istilahnya di stabilo. Kemudian kita juga bisa kepengen tahu nih. Nah, masalahnya kalau di Amazon, kelemahannya itu tidak bisa menerjemahkan the whole sentence. That's the problem. Nah, tapi kalau satu kata bisa, ya tinggal double klik gitu, terus langsung muncul New Oxford American Dictionary. Nah, ada pilihannya sih, ada berupa Oxford Dictionary of English, New Oxford American Dictionary, Diccionario de la Langue Española. Nah, tergantung. Jadi tergantung kita mau pakai apa. Terus ada visual definition-nya. Ini biasanya ngambil dari wiki ya. Nah, jadi bisa komplit sekali. Kalau yang di versi Kindle itu biasanya dari wiki. Tapi ada juga pilihan untuk ke dictionary. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih, bisa membandingkan antara Google Playbook dengan Kindle dari Amazon. Nah, kalau Kindle dari Amazon ini, kita juga bisa nih, langsung dari suatu buku, kita mau lihat tabel konten, lalu kita bisa loncat-loncat dari halaman ke halaman ya, itu bisa juga. Dengan mengklik, ini kan berupa hyperlink ya, seperti itu. Kita bisa juga melihat covernya, ya kan, covernya. Tentu dengan warna, karena ini dengan menggunakan komputer, seperti itu. Kemudian kita bisa browsing di buku-buku yang sudah kita punya. Sama kalau misalnya itu kita sudah membeli, maka kita juga bisa hanya download sampel ya, seperti ini. Ini kan saya download sampel aja, sehingga belum membeli karena ya belum. Saya rata-rata memang kalau beli buku cenderung di Amazon. Tapi sebenarnya kalau kita mau bandingkan ya, harga, nah misalnya ini ya contoh ya, SharePoint 2010. Ini kalau kita pengen tahu ya, ini harganya berapa gitu kan. Oke, saya mau lihat. Harganya adalah 319.434 ya. 319.434. Tapi kalau menggunakan Google Play ya, kita lihat ya. Ya, kita ke shop. Kita mencari tadi apa namanya? SharePoint ya. 2010. Kita search. Nah, ini dia. Harganya 313.105. Jadi yang Google Playbook ini lebih murah ya dibandingkan yang Amazon. Amazon 319, yang Google Play 313, 105. Jadi bedanya sekitar berapa? 5.000 ya. Ya kurang lebih sih. Tapi yang jelas either one, kita mau beli yang Google Playbook atau beli dari Amazon, sama-sama kita beli saat itu, kita bisa menikmati bukunya saat itu juga. Ya. Jadi itu kelebihannya ya teman-teman, antara menggunakan Google Playbook maupun dengan Amazon dan perbandingannya. Sehingga kalau teman-teman ingin menambah kosakata atau ingin belajar, ya misalnya teman-teman kuliah, entah itu S2, S3, biasa ada keharusan kewajiban dari universitas untuk membaca banyak buku ya. Nah, baik Google Playbook maupun Amazon ini bisa menjadi sumber. Cuma memang bukan berisi jurnal ya, bukan berisi jurnal. Lebih banyak buku-buku yang bersifat komersil. Nah, tapi koleksinya sangat banyak sekali. Dari segi harga silakan Anda bisa compare. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian dan dalam rangka untuk melatih keterampilan kita dalam menulis. Hal ini juga bisa menambah pengetahuan. Dan jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.